Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Dwi Rangga dengan NIM 24040254026, Prodi PPKN kelas 24A. Saya akan mempresentasikan jawaban perbaikan ujian mata kuliah politik dan negara. Yang pertama yaitu politik sering dikaitkan dengan kekuasaan dan pengambilan keputusan. Menurut Anda, bagaimana politik mempengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung? Jelaskan dengan contoh nyata di Indonesia seperti kebijakan pemerintah atau keputusan politik tertentu. Jawaban saya yaitu dari soal yang pertama yaitu salah satu politik mempengaruhi kehidupan masyarakat adalah melalui kebijakan politik. Kebijakan politik adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga transportasi umum. Contohnya, mendukung usaha masyarakat dalam skala mikro, kecil, dan menengah. Yang kedua yaitu pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, pemerintah menaikkan pajak pertambahan nasional atau PPN menjadi 12%. Yang ketiga, pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, pemerintah menaikkan uang tunggal kuliah atau UKT. Untuk soal yang kedua yaitu bagaimana peran Pancasila sebagai dasar negara dalam menjaga stabilitas politik di Indonesia. Jelaskan dengan contoh. Jawaban saya untuk soal yang kedua yaitu Pancasila memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas politik di Indonesia, terutama di era sekarang. Generasi muda diharapkan untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, serta mendukung integritas. Contohnya yaitu mahasiswa mengadakan demo terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat kecil. Dilakukan secara tertib, tidak anarkis untuk menyampaikan aspirasi atau mewakili suara masyarakat. Untuk soal yang ketiga yaitu analisislah kelebihan dan kekurangan sistem multipartai yang diterapkan di Indonesia. Berikan contoh kasus nyata yang menunjukkan pengaruh sistem ini terhadap stabilitas pemerintahan. Jawaban saya yaitu yang pertama ada kelebihan dari sistem multipartai. Demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik, serta adanya oposisi antara partai satu dan lainnya. Untuk kekurangannya, dengan adanya sistem politik partai yang diterapkan di Indonesia dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat yang mengakibatkan permusuhan dan perpecahan di antara partai satu dan lainnya. Contohnya seperti adanya kotak kosong pada saat pemilu dikarenakan tidak ada lagi paslon yang mencalonkan diri dari banyaknya partai. Untuk soal yang keempat yaitu dalam sistem politik Indonesia, partai politik memiliki peran strategis. Namun, tidak jarang partai politik lebih mementingkan kepentingan elit daripada masyarakat. Jika Anda memiliki wewenang, langkah apa yang akan Anda ambil untuk mereformasi partai politik agar lebih inklusif dan demokratis? Jawaban saya yaitu dengan melakukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta harus berkomitmen untuk menciptakan sistem politik yang lebih adil, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi warga negara. Untuk yang terakhir, soal kelima yaitu bagaimana Anda menganalisis hubungan antara visi dan cita-cita nasional negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dengan dinamika politik saat ini? Apakah praktik politik di Indonesia saat ini sudah selaras dengan visi dan cita-cita nasional tersebut? Berikan analisis kritis disertai contoh konkret dan saran perbaikan. Jawaban saya yaitu cita-cita nasional negara Indonesia
yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yaitu bersatu, berdaulat, adil dan makmur, maka masih belum tercapai atau belum selaras dikarenakan masih adanya tindakan korupsi dapat merugikan masyarakat dan menghambat kemajuan negara. Adapun saran yaitu mengambil langkah-langkah korektif untuk memulihkan kondisi sosial politik yang terlanjur memanas akibat serangkaian kebijakan atau sikap politik yang tidak menunjukkan kepekaan terhadap aspirasi masyarakat luas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.